Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Beyond Villa dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat seluruh makhluk bergantung, ya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Kali ini saya akan mengangkat sebuah perdebatan, yaitu si mulut comberan dan si kepala batu Ferguson, ya, yang mencoba menjatuhkan seorang Ahmad dan bersekongkol berkeroyokan dengan Lamsen Nebaho, ya. Tetapi sayang Ferguson ini hanyalah si mulut sampah atau si mulut comberan, mencoba mengais-ngais dari Al-Quran tetapi tidak mempunyai kaidah Al-Quran, hanya ilmu cocokmologi dan logi-logi, ya. Padahal dalam Al-Quran telah jelas siapakah Isa Al-Masih itu, bahwa sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang menuhankan Isa Al-Masih putra Maryam, ya. Tetapi si Ferguson ini adalah hanya ingin mencari suatu ilmu logi-logi untuk pembenaran akidahnya sendiri, tetapi tidak mempunyai ilmu, ya, sahabat Iwan Villa. Dan bagaimana keseruan diskusi ini, dan bagaimana si Ferguson dan Lamsen Nebaho ini mencoba menjatuhkan Bang Ahmad ini, ya. Tetapi ya begitulah, mereka tidak mampu berdiskusi secara kitabiah. Bahkan si mulut sampah atau si kepala udang Ferguson ini bersama dengan Lamsen Nebaho pun tidak tahu bahwa di dalam biblos mereka sendiri telah tertulis siapakah itu antikristus seperti yang disebutkan oleh Ahmad, ya. Dan bagaimana keseruan diskusi ini, marilah kita bersama-sama mendengarkannya, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Makanya kalau kamu buta, jangan asal jeplak. Kamu buta sejarah, buta iman, buta kekristenan, bahkan kitabmu sendiri Qurannya kamu buta. Makanya kamu ketahui isinya. Kalau nggak tahu, kalau nggak berilmu, banyakin belajar. Jangan cuma asal mangap kayak cupang di daratan. Ngerti nggak? Kamu tadi bilang kalau Yesus tidak mengenal Kristen. Kamu tahu nggak Kristen itu artinya apa, Tante? Tahu nggak? Nggak tahu. Sini saya kasih tahu Sia biar kamu cerdas. Kamu harus tahu dulu, ya, secara umum Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu udah umum banget, gak usah dipelintir, gak usah ditipu, gak usah ditausiain, gak usah ditakiain, gak usah, gak laku. Ya udah gak zaman. Kristen secara umum semua orang pada tahu itu artinya pengikut Kristus, kecuali kamu doang, karena kamu ilmunya masih dangkal, pikirannya masih didengkul. Nah, sekarang kamu baca Markus 9 ayat 41. Saya bacain, ya, karena kamu kan ini agak-agak keterbelakangan baca tulis. Jangan karena Muhammad buta huruf, gak bisa baca tulis, kamu ikut-ikutan sunnah Rasul. Ya, itu gak pantas. Baca, ikro, bismi robikal lazi kolako. Baca, Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, di sini siapa yang berkata? Kamu tahu nggak, Tante? Di sini yang berkata adalah Yesus. Catat, biar kamu pinter, biar nggak buta Quran terus, biar nggak buta Bible terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ya, ia tidak akan kehilangan upahnya. Sudah jelas di sini, Yesus berkata pengikut Kristus. Yesus berkata Kristen. Yesus itu mengenal Kristen. Gitu loh. Beda dengan Allah. Katanya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, pertanyaan paling mendasar. Apakah di luar Islam itu adalah kafir? Pasti dong, semua orang Islam dengan bangga. Oh iya, di luar Islam itu adalah kafir seperti kamu, Ferguson. Begitu kan? Nah, sekarang saya tanya ke Tante, apakah Allah itu beragama Islam? Awas kejedot. Enggak kan? Oh, jawabannya pada muter-muter tuh Islam. Kalian kalau ditanya seperti ini pasti jawabannya muter-muter. Tuh contohnya si budak Angon. Budak Angon jawabnya muter-muter. Allah itu maha kuasa, dia maha pencipta, dialah yang menciptakan agama. Masa iya dia beragama gitu? Intinya dia mau bilang Allah itu bukan Islam lah intinya. Lah ya udah, kalau memang Allah bukan Islam, berarti kan Allah kafir gitu loh. Kalian mau menfitnah Allah itu ateis? Ah gitu. Sekarang logika yang paling sederhana, ya. Apakah hanya karena gua ini seorang produsen baju, distributor baju, gua yang membuat baju atau gua yang menjahit baju, apakah hanya karena seperti itu maka gua nggak boleh pakai baju, maka gua nggak perlu pakai baju? Itu logika, Tante. Kalian sendiri mengatakan di luar Islam itu adalah kafir,
ya kan? Di luar Islam itu adalah orang-orang yang laknat. Nah, sementara Allah sendiri tidak beragama Islam, tante. Ah, kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Nah, sekarang kamu tahu juga nggak kalau misalkan Kristen itu dimuliakan oleh Allah dalam Quran? Nggak tahu. Makanya saya bilang kamu itu buta Quran, karena memang faktanya kamu buta Quran. Baca lagi, Iqra, belajar lagi, tante. Saya kasih tausiah satu persatu, biar otakmu itu cerdas sedikit. Jangan cuma isinya makian-makian doang, mulutmu kayak comberan, ilmunya nggak ada. Aduh, logika di dengkul. Baca, tante. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 82, di situ jelas diterangkan terang benderang Allah memuji-muji orang Kristen dan menjatuhkan menghina orang Yahudi. Dan sesungguhnya yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Akan tetapi yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani karena mereka tidak menyombongkan diri dan mereka mempunyai rahib-rahib. Tuh, ngerti nggak? Allahmu sendiri yang kamu sembah-sembah, yang kamu fitnah jadi Tuhan, dia sendiri memuliakan orang Nasrani, orang Kristen. Ya, bukan kayak kamu mulutnya kayak comberan menghina orang Kristen, sedangkan Allahmu susah payah memuji-muji orang Kristen. Sadar gak perbuatanmu itu melencong jauh bentrok sama apa yang Allah lakukan? Susah payah Allahmu memuliakan orang Kristen, memuji-muji orang Kristen, meninggikan orang Kristen. Memuliakan orang Kristen, memuji-muji orang Kristen, meninggikan orang Kristen, meridhoi agama Kristen. Kamu malah di sini bikin hoax, nyebar fitnah, maki-maki, isu sara. Waduh, kebencianmu ini melenceng jauh. Seharusnya kalau kamu musuhan sama orang Yahudi dan musyrik. Jangan dengan agama yang dimuliakan, ditinggikan, dan diridhoi oleh Allah, yaitu Kristen. Paham nggak? Makanya kan saya bilang kamu itu buta sejarah, buta iman, buta Quran. Kenapa? Karena faktanya memang itulah yang kamu alami, itulah dirimu gitu loh. Dan nggak sadar-sadar kitabmu seperti apa. Are you thinking of investing and looking for a broker you can trust? See what others choose. Whacked. Nggak sadar-sadar kitabmu seperti apa. Bahkan kitabmu sendiri itu mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Ngerti nggak? Nggak ngerti lagi. Saya tausiahin lagi biar pinter. Baca dalam Quran surah At-Taubah ayat 31. Dan kafirlah orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih sebagai Tuhan yang Esa. Kenapa nggak kamu turutin, tante? Kenapa kamu malah menyembah batu, tante? Allahmu memerintahkan untuk menyembah kepada Yesus, bertuhan kepada Tuhan Yesus. Karena memang dialah Tuhan Yesus itu, Tuhan pencipta seluruh alam semesta yang maha tinggi lagi maha mulia. Kenapa kamu malah menyembah batu? Kamu mikir gak kalau batu dalam Islam itu dibuat cebok? Kalau kalian menyembah batu, terus kalian cebok pakai apa? Mikir. Gak sadar-sadar nih orang, mulutnya doang tajam. Tajamnya tapi tajam kosong gitu loh, makian doang. Yang perlu banyak belajar itu kamu, Ferguson. Ya, mau kamu jungkir balik sehari semalam 7 kali. Yang namanya Kristen itu bukan buatannya Yesus, tapi buatannya Paulus. Ngaku-ngaku aja pengikut Yesus, tapi kalian itu adalah antikristus. Kalian yang memakai nama kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus. Antikristus itu orang yang selalu mengatakan ada di dalam Kristus. Jadi imanmu itu iman buta. Ya, Ferguson. Asumsimu ngawur, tante. Kamu itu sudah tua, uban sudah banyak, besok bau tanah. Herannya itu kenapa pola pikirmu itu masih kayak bocah. Cara kerja otakmu dalam memahami suatu ayat itu kayak masih anak-anak TK. Seharusnya di usia tua seperti ini, logika Anda itu sudah lebih matang. Cara berpikir Anda itu seharusnya sudah lebih dewasa. Tapi enggak, ini malah sebaliknya loh.
malah merosot, selonjoran, pindah ke dengkul malah. Untuk memahami ayat seperti ini saja kamu keterbelakangan. Yeremia 1 ayat 5 tidak mengatakan bahwa Nabi Yeremia itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nggak ada yang bilang seperti itu, Tante. Logikamu, aduh, kacau. Yeremia 1 ayat 5 itu mengatakan bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, dia sudah mengenal seluruh ciptaannya bahkan sebelum ciptaan itu diadakan. Gitu loh. Dia sudah tahu nih masa depan seperti apa. Nanti akan apa aja yang terjadi, siapa aja yang akan jadi, itu dia sudah tahu. Planningnya sudah jelas. Ibarat gini, saya kasih analogi karena kan otakmu sangat lambat dalam mencerna suatu ayat yang mudah sekali. Saya kasih analogi, saya kasih tausiah. Ibarat nih, saya mau bikin suatu perusahaan, mau bikin suatu PT, ya. Saya sudah tahu nih, suatu saat nanti saya akan membuat proposal. Saya akan membuat suatu bisnis. Saya harus menyiapkan modal. Bukan berarti kalau modalnya sudah saya siapkan, bukan berarti kalau modal itu sudah ada sekarang. Tidak. Bukan berarti modalnya sudah ada sekarang atau proposalnya sudah ada sekarang. Enggak. Itu masih planning yang harus akan saya siapkan, yang perlu saya siapkan untuk masa depan. Begitu loh. Sama seperti Nabi Yeremia. Tuhan sudah mengenal Yeremia. Bahkan sebelum dia menciptakan Yeremia, bahkan sebelum Yeremia itu ada, dia sudah mengenal siapa itu nabi-nabinya. Begitu loh. Beda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dialah Alfa dan Omega. Sama seperti Al-Hadid ayat 3. Wal awalu wal akhiru wallahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Ya, dialah yang maha batin, dialah yang maha zahir. Begitu itu Tuhan Yesus. Dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Lalu kamu mengatakan semua yang dicipta dari dunia ini adalah dari firman. Betul. Betul, Tante. Semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah jadi apabila tidak ada firman. Karena apa? Karena menurut Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh firman, dan tanpa firman tidak akan segala sesuatu itu jadi. Siapakah itu firman? Jelas itu Isa, jelas itu Yesus. Dialah kalimatullah, dialah ruhulullah, dialah zat Allah, dan lain sebagainya. Begitu, Tante. Tante ini logikanya jarang dipakai, tapi kalau ngomong itu kadang-kadang kayak comberan gitu loh, asal ngalir. Bukan kadang-kadang, tapi memang sering, ciri khasmu, Tante. Gitu loh. Tante siapa ini namanya, aduh? Tante Umi Dini ya. Jadi kamu harus memahami satu hal, Tante. Ya. Yeremia 1 ayat 5 tidak mengatakan bahwa Nabi Yeremia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tidak. Semua nabi-nabi sudah dikenal oleh Tuhan, sudah dikenal oleh Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta itu maha melihat dan maha tahu. Dia tahu suatu saat ke depannya itu masa depan seperti apa. Bahkan dialah yang tahu soal kiamat. Sama seperti Isa, dialah pemberi petunjuk jalan yang lurus. Menyembah dia adalah jalan yang lurus. Bahkan dialah pemberi tahu tentang kiamat itu seperti apa. Dialah yang mengerti kiamat. Baca Az-Zukhruf ayat 61. Begitu, Tante. Tante buta Quran tapi mau ngorek-ngorek Alkitab. Hasilnya apa? Mempermalukan diri sendiri. Aduh Ferguson, kepalamu kok kayak kepala udang. Mencari pembenaran di dalam Al-Quran, tetapi isi buku Bibelmu sendiri kamu nggak paham. Cuman gara-gara sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Aduh, itu Nabi Adam jauh sebelumnya sudah ada. Salomo lebih hebat daripada Yesus, ya. Sebelum zaman purbakala sudah ada, ya. Jadi kepalamu itu Ferguson cuman seperti kepala udang campur sama tai, ya kan? Ilmumu itu cuman ilmu logi-logi dan ilmu cocokmologi. Itu cocok sama kamu. Karena kamu itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Bahkan kamu gak malu-malu ngemis-ngemis dari Al-Quran, ya kan? Bahwa di dalam Al-Quran itu sudah jelas-jelas, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah Tuhan. Bagaimana kamu mau ingin mengemis? Kalau isi kitab kamu sendiri aja kamu gak paham. Salomo lebih hebat daripada Yesus, ya kan? Karena dia adalah salah satu pekerjaan mula-mula firman Allah. Sebelum langit digariskan, aku ada di sana.
Sebelum zaman purbakala ada, aku sudah ada ya. Ferguson, kepala udang. Satu lagi orang bahlul yang berbicara sama ngap. Makanya Pak, kalau saya sedang bertausiah, kamu dengarkan yang baik. Diberitahukan kepada seluruh jemaah yang ada bahwa Ustadz Malik Ferguson telah tiba dan siap memberikan syiar atau tausiahnya. Diperingatkan kepada seluruh jemaah yang ada untuk mempersiapkan diri mendengarkan syiar atau tausiah dari Ustadz Malik Ferguson. Jangan kayak Bapak ini. Bapak ini orang lagi bertausiah, kupingnya sengaja dibuat bermasalah. Kenapa? Kamu bermasalah pendengaran ya Pak? Apa memang pendengaranmu itu ada gangguan turunan atau gimana? Coba deh, kalau kamu sebelum mendengarkan saya tausiah, dikorek dulu kupingnya. Kalau udah dikorek masih bermasalah, coba saya pinjemin linggis, koreknya pakai linggis. Bila perlu pakai pacul, Pak, biar pendengaranmu itu berfungsi dengan baik dan benar. Saya ulang sekali lagi ya, supaya kamu itu tidak terkesan pamer kebodohan. Kamu itu baca dulu, pahami dulu apa arti dari Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus, ya. Jangan kamu pelintir, gak usah kamu takiyain, gak usah kamu tipu-tipu masyarakat dan dirimu sendiri untuk pamer kebodohan dan juga aib dari agamamu yang ternyata memuliakan Kristen itu. Udah, gak usah dipelintir-pelintir gitu, Pak. Baca ya sekali lagi, Markus 9 ayat 14. Maka aku berkata kepadamu, siapa yang berkata kepadamu? Yesus. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus, Kristen, sudah ada di zaman Yesus. Begitu loh. Jangan menutupi kebenaran. Jangan kamu kayak Dajjal. Dajjal adalah orang yang menutup kebenaran seperti kamu. Hatimu berisi Dajjal, hatimu penuh dengan Dajjal, hatimu seperti Dajjal. Begitu, sudah dikasih tahu tausiah yang benar, dikasih siraman rohani, diberi ceramah yang benar, yang lurus, yang hak, masih aja kamu melintir. Itu namanya kamu orang bebal. Begitu, Pak. Nah, lucunya, Pak, kamu selain bebal, kamu juga buta Quran. Baca dong dalam Quran surah Al-Maidah ayat 82. Allah sendiri repot-repot memuliakan dan memuji orang Kristen, meridhoi agama Kristen, bahkan sangat meninggikan agama Kristen sebagai agama yang mulia. Baca dong. Dan sesungguhnya yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman, konon adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Akan tetapi yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman, fakta bahwa itu adalah orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang Kristen. Karena mereka memiliki rahib-rahib dan mereka orang yang tidak menyombongkan diri. Jadi orang Kristen ini orang yang baik, orang yang tidak pernah sombong. Buktinya apa? Ketika Islam kena bencana. Contohnya tsunami Aceh, bentar. Contohnya tsunami Aceh, ya kan? Banyak Islam mati kelaparan, banyak mereka yang kena azab dan laknat dari Allah karena mereka menyembah batu, melencong ke sana sini, ya kan? Akhirnya siapa yang menolong? Bukan Allah, bukan Muhammad, bukan Hajar Aswad, bukan sesama Islam. Mereka semua saling sibuk cakar-cakaran antara Syiah vs Sunni, Sunni vs Wahabi, Wahabi vs Sunni, muter-muter aja di situ. Yang menolong siapa? Yang datang sebagai berkat dan hidayah siapa? Orang-orang Kristen, Pak. Kami senantiasa memberikan sandang dan pangan supaya kalian tidak mati kelaparan dan kedinginan. Begitu loh. Jadi betul. Karena memang Kristen itu adalah terang dan garam dunia. Sebagai terang dan garam dunia, kami dituntut untuk menjadi kasih. Mengasihi sesama manusia, jangankan sesama manusia, musuh aja kami kasihi, Pak. Kamu ini ya penuh dengan fitnah, penuh dengan caci maki dan hatimu seperti Dajjal, tetap harus kami kasihi, gitu loh. Karena yang salah bukanlah dirimu, tapi ajaranmu yang telah menyesatkan dirimu. Dajjal yang ada dalam dirimu itulah yang telah menyesatkan kamu. Begitu loh. Bukan kayak nabimu. Kalau nabimu itu bukan mengasihi sesama manusia, tetapi mengasihi janda tetangga, gitu loh, mengasihi anak bocah. Itu bedanya, Pak. Kalau nabimu mengasihi janda kaya Khadijah. Supaya apa? Supaya bisa hidup enak. Begitu perbedaannya. Bahkan di dalam Quran, Pak, kalau memang kamu masih buta, saya kasih tausiah tambahan. Ini ringan-ringan saja. Dalam Al-Fatihah ayat 1-5, ayat 5 dan 6 lah, supaya lebih cepat. Ayat 5 dan 6 di situ siapa yang berfirman, Pak? Di dalam Al-Fatihah, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya Engkaulah yang kami sembah, tunjukkanlah kami jalannya lurus. Siapakah pemberi petunjuk jalannya lurus? Isa, Yesus. Baca Az-Zukhruf ayat 61. Masih buta lagi. Astaga, memang bebal berarti nih orang satu. Lebih senang menyembah batu daripada menyembah Tuhan. Begitu loh. Kurangi sifat bebal. Hilangkan kedajalan yang ada dalam hatimu itu, Pak.
Insya Allah saya yakin kamu akan segera mendapatkan hidayah dari Tuhan Yesus, bukan malah kejedot pintu hidayah. Paham ya Pak? Ferguson. Bebal itu jangan dipelihara, Ferguson ya. Yang mengatakan tentang antikristus itu adalah Yesus sendiri. Paham nggak? Hai anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dan hal inilah yang mengetahui bahwa ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Ya. Aduh Ferguson. Antikristus itu mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka bersungguh-sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka itu termasuk pada kita. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang menyesatkan kamu. Paham gak? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang mereka mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Paham? Mereka akan memakai nama kebesaranku. Mereka akan mengatakan ada di dalam Kristus. Jadi yang memakai nama kebesarnya Yesus, yang mengaku ada di dalam Kristus itu siapa? Ya. Dan satu lagu Ferguson, Kristen itu bukan Nasrani, ya. Kamu mau cocokologi dengan Al-Quran, tapi kamu nggak paham bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itulah orang-orang yang tegar tengkuknya, yang suka menghilangkan sebagian isi Alkitab, yang suka merubah Alkitab, yang suka menyembunyikan Alkitab. Kamu comot satu ayat untuk pembenaran dalam imanmu. Di dalam Islam itu, Ferguson, saya ajak taruhan kamu, batang leher kamu itu saya ajak taruhan. Kalau di dalam Al-Quran ada tertulis tentang kekristenan. Dan lucunya kamu itu mencari pembenaran dari Al-Quran yang tidak kamu percayai. Kamu sudah bosan ngaku sebagai pendeta, malu ngaku sebagai pendeta, ngaku ustad. Ustad kok kepala udang, Ferguson. Dan kamu wajib tahu apa itu antikristus. Antikristus adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Orang yang menyangkal Kristus atau Mesias sebagai Tuhan atau Mesias palsu, itu termasuk antikristus. Kamu antikristus, kamu itu Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya dalam hatimu ada Dajjal. Oleh karena itu kamu menyangkal penyembahan yang hak dan serong atau condong kepada yang batil. Lebih condong menyembah batu. Itu karena kamu antikristus. Apa syarat seseorang disebut sebagai antikristus? Jelas. 1 Yohanes 2 ayat 23. Si pendusta itu yang menyangkal baik bapak maupun anak, itulah antikristus. Sekarang kalau kita kolerasikan dengan Quran, contohnya Al-An'am ayat 101. Allah berkata, bagaimana mungkin dia bisa punya anak sedang dia tidak punya istri? Waduh, bagus banget, Allah butuh istri baru bisa punya anak. Ini artinya apa? Allahmu berkelamin laki-laki dan masih ada hubungannya dengan antikristus. Pengarang dari kitabmu, yaitu kitab nyontek, mengatakan bahwa Allah tidak mungkin dia bisa punya anak karena dia tidak punya istri. Karena dia berkelamin laki-laki, makanya dia butuh istri. Sekarang saya tanya, kamu laki-laki kan? Iya kan? Bisa nggak kamu punya anak kandung kalau kamu nggak punya istri? Nggak bisa. Karena apa? Karena kamu berkelamin laki-laki. Sama seperti Allah. Karena dia tidak bisa punya anak kalau nggak punya istri, makanya dia itu berkelamin laki-laki. Quran sendiri mengisyaratkan Allah itu berkelamin laki-laki. Dan itu pun makin disahkan bahwa Allah itu berkelamin laki-laki dalam Al-Ikhlas ayat 3.
lam yalid walam yulad, dia tidak beranak. Jelas bagaimana dia bisa beranak, orang dia berkelamin laki-laki, dia kan gak punya rahim. Iya kan? Nah, karena Allah berkelamin laki-laki, dialah antikristus. Kenapa? Karena antikristus yang menyangkal baik bapak maupun anak. Allah menyangkal bahwa dirinya bisa punya anak. Itu artinya apa? Pengarang Quran dan Allah adalah antikristus. Dan juga termasuk kamu yang mengimani ajaran itu, kamu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa nggak kamu teruskan ayatnya? Nggak kamu baca ayat sebelumnya dan sesudahnya? Yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir musyrikin, seolah-olah Allah itu punya anak. Dan kamu mau melintir-melintir isi kita kamu sendiri. Antikristus itu berasal dari golongannya Yesus. Mereka memakai nama kemuliaannya Yesus. Mereka mengatakan ada di dalam Kristus. Sekarang yang jadi pertanyaannya, siapa yang memakai kemuliaannya Yesus? Siapa yang mengatakan ada di dalam Kristus? Itu umat Kristen kan? Umat Kristen yang mengikuti ajarannya Paulus. Karena Kristen itu didirikan oleh Paulus, bukan Yesus. Kamu mau mengingkari isi kitab kamu sendiri? Hah? Umat Islam tidak pernah menghinakan Yesus. Paham ya? Umat Islam menjunjung tinggi semua para nabi. Tidak seperti umat Kristen yang selalu menghinakan para nabi. Bahkan dibilang para nabi adalah pezina, suka dengan istri orang. Itu semua tertulis di dalam buku Bible kamu, Ferguson. Makanya hidup itu jangan seperti manusia yang berkepala udang. Jelas-jelas itu dikatakan antikristus itu mereka berasal dari kita. Mereka memakai nama kemuliaanku. Mereka mengatakan ada di dalam Kristus. Tapi mereka tidak sebenar-benarnya ada di pada kita. Paham gak? Terus kamu mau mencari pembenaran di dalam Al-Quran? Sungguh lucu. Kamu Ferguson, kamu cuma jadi tertawaan. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama kita. Antikristus itu akan memakai nama kemuliaannya Yesus. Antikristus itu akan mengatakan mereka ada di dalam Kristus. Yang mengatakan itu siapa? Apakah umat Kristen, ateis, atau Hindu? Tentu tidak. Kasihan deh si Ferguson, ngaku-ngaku ustadz, cuman ustadz kepala udang. Cuman ilmu cocokmologi dan logi-logi rupanya. Walala. Undang pibar gabu doer Ferguson. Ferguson, kebanggaan umat Kristen yang selalu mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Uhuy. Ternyata cuma segitu ilmunya Ferguson. Tapi kamu lupa Ferguson ya, bahwa Salomo itu lebih hebat daripada Yesus. Kalau kamu cuma mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Salomo lebih hebat. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Oke? Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Paham? Salomo lebih hebat Ferguson. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu daratannya. Yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggariskan kaki langit pada permulaan air samudra raya.
Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air, samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan mengalir titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Lebih hebat mana Ferguson, Yesus dengan Salomo? Bahkan Salomo itu sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Paham Ferguson? Ferguson. Dan satu lagi pesan dari Yesus Ferguson, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Paham ya? Siapakah nabi palsu yang menyamar sebagai domba? Yaitu nabi palsunya umat Kristen yang mendirikan agama Kristen. Karena mereka yang menyamar sebagai domba. Dan umat domba itu adalah umatnya Yesus sendiri. Berarti nabi palsu itu berasal dari umatnya Yesus sendiri. Atau yang memakai nama kemuliaannya Yesus, mengaku ada di dalam Kristus. Paham ya Ferguson? Aduh. Ternyata nabi palsu itu menyamar sebagai domba. Ternyata mereka adalah serigala, buas. Huhui. Jangan asal ngomong SNBN. Kamu itu, pas Yesus berkata, tulisan siapa itu? Perkataan Yesus itu. Tulisan antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Juga itu diiakan oleh Paulus. Yang 4 itu satu arah semua itu. Ajarannya sama. Satu arah ajarannya. Tidak mungkin yang 4 ini menunjuk Paulus nabi palsu. Tidak mungkin. Nabi palsu itu adalah Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu memutar balik. Kan semua ajaran Alkitab itu. Itulah Nabi palsu itu. Bang Langsen, kita ini sedang berbicara tentang antikristus. Kita sedang berbicara antikristus menurut Yesus, tidak menurut Bang Lamsen atau saya, ya. Apa Bang Lamsen mau mengingkari pernyataan Yesus itu bahwa antikristus itu berasal dari golongan Yesus sendiri? Mereka memakai kemuliaan nama Yesus. Mereka mengatakan ada di dalam Kristus. Yang berlaku seperti itu siapa? Apakah umat Islam? Apakah ateis? Apakah orang Hindu? Tentu tidak. Yang mengatakan seperti itu adalah umat Kristen. Paham, Bang Lamsen? Menurut Yesus, antikristus itu adalah Islam yang tidak percaya bahwa Kristus telah datang mengenakan sifat kemanusiaan ke dunia ini. Itu antikristus. Adakah Anda sering menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali? Janganlah risau. Truecaller. Itu antikristus. Ayatnya ada. Bang Lamsen ini lucu. Yang saya bacakan itu Bang Lamsen, itu juga perkataan Yesus. Jadi Bang Lamsen itu harus pahami, ya. Antikristus itu menurut Yesus mereka yang memakai nama kemuliaan Yesus, mereka yang mengatakan ada di dalam Kristus. Paham nggak Bang Lamsen? Itu bukan perkataan saya, itu perkataannya Yesus. Jadi kan lucu Bang Lamsen itu. Umat Islam tidak pernah memakai nama kemuliaan Yesus. Umat Islam tidak pernah mengatakan ada di dalam diri Kristus. Yang mengatakan itu semua adalah umat Kristen. Nabi-nabi palsu itu mengaku dia domba, tapi sebetulnya dia serigala. Itu siapa, Bang Lamsen? Islam tidak memakai kata-kata itu. Perihal dengan domba itu tidak memakai Islam, ya Bang Lamsen.
Iya, banyak antikristus diartikan oleh Yesus. Yesus mengatakan antikristus adalah orang yang tidak mengaku Yesus itu adalah Kristus dan menjadi manusia. Termasuk itu. Jadi yang tidak mengaku Yesus itu adalah Kristus adalah Islam dan tidak mengaku dia menjadi sebagai manusia. Itu Islam itu, antikristus itu. Bang Lamsian ini lucu. Siapa yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Kan lucu. Antikristus itu bang, seseorang yang menggantikan Yesus, yang memakai nama Yesus atau memakai nama di dalam Kristus atau Kristus palsu. Ya. Di situ jelas-jelas dikatakan mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Paham nggak? Antikristus itu adalah seseorang yang memakai nama kemuliaan Yesus, yang menggantikan kedudukan Kristus. Itu siapa? Apakah itu umat Islam? Tentu tidak. Umat Islam tidak pernah mengatakan, tidak pernah memakai kemuliaan Yesus, tidak pernah mengatakan ada di dalam diri Kristus. Jadi lucu pernyataan Bang Lamsian ini, sama kayak Ferguson. Makanya Fergusonnya kabur. Kan lucu pernyataan itu. Dan nabi-nabi palsu itu, mereka mengatakan mereka itu domba, tapi sesungguhnya mereka itu serigala. Itu pernyataan Yesus, bukan pernyataan saya. Paham Bang Lamsen? Iya, termasuk juga orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Kristus yang menjadi manusia. Ya. Jadi orang Islam kan tidak mengakui itu, bahwa Kristus itu menjadi manusia. Kristus artinya apa? Juru selamat, menjadi manusia kan. Islam tidak mengakui itu. Jadi Yesus itu diakuinya manusia biasa, bukan yang datang itu. Memang dia manusia, bukan pendatang. Bagi Islam kan, Yesus datang sebagai manusia. Jadi Islam tidak mengakui itu. Makanya kamu itu antikristus juga. Lucu Bang Lamsen ini. Justru karena Islam itu mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Itu jelas Bang. Karena Mesias itu bukanlah Tuhan. Mesias itu ada sudah zamannya sebelum Yesus ada. 2000 tahun yang sebelumnya sudah ada ide Mesias itu. Di sini jelas dikatakan mereka berasal dari diri mereka sendiri. Mereka memakai kemuliaan nama Yesus. Mereka mengaku ada di dalam diri Kristus. Tahu nggak? Itu gambaran tentang Kristus palsu. Umat Islam tidak memakai nama Kristus itu. Itu yang penting Bang ya. Dan abang lupa, Yesus sendiri mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekira-kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikanlah itu Bang. Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, jangan. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah, ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ ya. Orang-orang itu akan memakai nama kemuliaanku. Mereka akan mengatakan ada di dalam Kristus. Jadi itu siapa yang mengatakan itu Bang?
Yang memakai nama kemuliaan Yesus itu siapa? Yang mengatakan ada di dalam Kristus itu siapa? Apakah umat Islam? Tentu bukan dong. Dia cara menyelamatkan pakai apa? Islam tidak tahu. Pakai apa menyelamatkan manusia? Domba-domba itu pakai apa? Pakai darah atau pakai apa? Islam kan tidak tahu itu. Menyerahkan nyawa saya untuk keselamatan bagi banyak orang. Berarti darahnya harus tumpahkan, nyawa harus diserahkan. Jadi Yesus datang ke dunia ini menyerahkan nyawanya. Islam kan tidak tahu itu. Bang Lamsen ini ternyata 11-12 sama Ferguson ya kan. Hidup yang kekal itu bang, engkau harus mengenal satu-satunya Tuhan Allahmu yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Itu hidup yang kekal, tahu nggak? Kan lucu pernyataan abang itu. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yang kita bahas ini kan tentang antikristus dan nabi-nabi palsu. Yesus mengatakan antikristus dan nabi-nabi palsu itu adalah mereka dari golongan Yesus sendiri. Mereka ada di antara kita. Itu Yesus yang mengatakan. Mereka akan memakai kemuliaan namaku. Mereka akan mengatakan ada di dalam Kristus. Berarti itu mereka orang-orang yang menggantikan posisinya Yesus Kristus. Apa jawabnya Yesus? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari ini telah banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyala dari hadapanku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Yang melakukan itu semua siapa bang? Apakah umat Islam? Tentu tidak. Yang menggantikan posisi Yesus siapa? Apakah nabinya Islam? Tentu tidak. Yang bermujizat dengan nama Yesus siapa? Apakah Islam? Tentu tidak. Hah? Yang mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Apakah Islam? Tentu tidak. Jadi lucu pernyataan abang itu. Jadi tidak ubahnya abang ini sama dengan Ferguson. Makanya Ferguson lari. Andalannya cuman mengatakan bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada. Salomo lebih hebat daripada Yesus. Ya ternyata Ferguson dan Bang Lamsen Nebahu ini adalah 11-12. Membahas tentang antikristus dan nabi-nabi palsu, tapi tidak sesuai dengan ayat-ayat. Mereka tidak menyadari apa yang mereka katakan, semuanya cuman modal asumsi. Kalau Ferguson ini ilmunya cocokmologi. Ngaku-ngaku ustadz, tapi ustadz kepala udang. Dan Bang Lamsen ini cuman mengatakan sana sini cuman untuk menutupi kebohongannya aja, tapi tidak memahami ayat-ayat yang sesungguhnya. Jadi kan lucu pernyataan Ferguson sama Bang Lamsen ini. Bagaimana kamu bisa mengenal Allah itu satu-satunya yang benar kalau kamu tidak mengenal Yesus? Dibilangin goblok nggak bisa, nganggap pintar ngetawain bisa. Kan kata Yesus, kamu tidak bisa melihat Tuhan. Kamu bisa melihat Tuhan kalau melihat saya. Aku adalah dia, dialah aku. Bapak itu ya, Allah Bapak itu maksudnya. Aku dan Bapak itu adalah satu. Kamu tidak pernah bisa mendengar suaranya. Kamu tidak pernah bisa melihatnya. Kata Yesus, maka saya nih, dialah aku, dengarlah suaraku. Berarti mendengar suara Bapak di surga, Allah Bapak itu. Melihat saya, melihat Allah Bapak. Kamu tidak mengerti kata-kata Yesus. Kamu potong-potong si perkataan Yesus.
Jadi kalau kamu sudah mengenal Yesus, berarti kamu sudah mengenal Allah Bapa itu. Itu kan kata Yesus, yang mengenal aku berarti mengenal Allah Bapa di surga. Nabi palsu itu adalah nabi yang perkataannya tidak bisa terbukti. Jadi Muhammad itu jelas nabi palsu. Karena apa? Dia mengatakan yang tersalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Mana buktinya? Atau Allah palsu lah itu, ya. Buktikan. Bisakah kamu buktikan bahwa yang tersalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus? Di mana tersalibnya? Dan sekarang masih tersalib, belum diturunkan lagi, belum diturunkan. Karena Al-Quran mengatakan yang tersalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Lokasinya pun tidak tahu di mana. Kalau tidak ketemu, berarti itu adalah omong kosong alias nabi palsu, Allah palsu. Pamer kebodohan lagi. Kamu salah dalam mengasumsikan ayat, kawan. Ayat yang kamu asumsikan tidak sesuai dengan logikamu yang ngawur. Makanya saya kan selalu bertausiah kepada Islam-Islam penghujat di grup ini. Bacalah, renungkanlah, dan mengerti kepada kitabmu sendiri. Supaya kalian gak asal tafsir, gak asumsi ngawur, dan gak pamer kebodohan. Alias kamu buta Quran. Saya tahu isi kepalamu itu kosong. Saya tahu isi kepalamu itu cuma otak udang. Dan saya tahu isi kepalamu yang cuma otak udang itu tidak mampu memuat ajaran-ajaran yang benar. Isi kepalamu yang adalah otak udang itu hanya mampu memuat kebencian, isu sara, makian, dengki, dan iri kepada iman Kristen. Kenapa? Karena kamu iri, karena otak udangmu itu iri kepada iman Kristen, karena Kristen adalah agama nomor 1 di dunia. Hanya disebarkan dengan kasih menjadi agama nomor 1. Berbeda dengan Islam, berbeda dengan agamamu. Walaupun disebarkan dengan pedang, walaupun disebarkan dengan aksi terorisme, walaupun disebarkan dengan aksi rasisme, tetap menjadi agama yang ketertinggalan. Itulah sedihnya kamu. Makanya dalam isi kepalamu yang cuman otak udang, tidak mampu membuat ajaran-ajaran yang benar selain hanya menghujat dan fitnah terhadap iman Kristen. Kenapa? Karena kamulah antikristus, kamulah Al-Masih Ad-Dajjal. Karena kamu mengimani ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Tuhan, tetapi ajaran yang berasal dari iblis. Nah, kamu juga salah mengasumsikan Al-An'am ayat 101. Ayat itu adalah bentuk alibi. Alibi dari pengarang Quran untuk menyangkal bahwa Allah punya anak. Kenapa seperti itu? Karena itulah antikristus, sebagaimana yang diisyaratkan dalam kitab suci. Si pendusta itu, si antikristus itu, dialah yang menyangkal baik bapak maupun anak. Itulah si pendusta, itulah si antikristus. Seperti kamu, seperti pengarang Quran, seperti Allah. Makanya Allah berkata dia tidak mungkin bisa punya anak kalau tidak punya istri. Karena Allah dan pengarang Quran adalah antikristus yang sesungguhnya. Selain daripada antikristus, dia nggak masuk akal nih ya. Allah nggak bisa punya anak kalau nggak punya istri. Sekarang logika ya, pakai otak udangmu itu bukan hanya untuk menghujat, tapi untuk berlogika yang masuk akal. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dari ketiadaan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tanpa pendamping, tanpa istri. Oleh firmanlah segala sesuatu jadi. Ada dan akan datang. Tetapi untuk punya anak, dia membutuhkan istri. Artinya apa? Allah berkelamin laki-laki. Sama seperti kamu. Kamu berkelamin laki-laki. Makanya kamu gak bisa punya anak kalau kamu gak punya istri. Sekarang coba saya tanya, bisa gak kamu punya anak kalau kamu gak punya istri? Gak bisa kan? Iya jelas, karena kamu berkelamin laki-laki. Sama kayak saya, sama kayak Allah, sama kayak Muhammad. Saya, Allah, dan Muhammad sama-sama berkelamin laki-laki. Makanya gak bisa punya anak kalau gak punya istri. Allah yang berkelamin laki-laki ini saja tidak hanya termuat pada satu ayat, kawan, tapi juga termuat dalam surah Al-Ikhlas ayat 3 yang mengatakan Allah lam yalid wa lam yulad. Artinya apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya jelas
masalah Allah tidak beranak? Kan dia punyanya kelamin laki-laki, bukan punya rahim. Kalau dia punya rahim, baru dia bisa beranak. Ini semakin membuktikan, Al-Ikhlas ayat 3 semakin membuktikan bahwa Allah berkelamin laki-laki karena dia tidak beranak. Sama seperti Adam. Adam tidak dilahirkan dan tidak melahirkan karena Adam berkelamin laki-laki. Adam juga tidak bisa punya anak kalau dia tidak punya Hawa sebagai istrinya. Begitu loh. Karena selain antikristus, Allahmu itu berkelamin laki-laki. Sudah terbukti ya. Dari dua ayat surah Quran ini, Al-An'am ayat 101 dan Al-Ikhlas ayat 3, lam yalid wa lam yulad, Allah berkelamin laki-laki. Lalu kamu mengatakan bahwa antikristus itu berasal dari golongan Yesus. Mereka menggunakan nama kemuliaan Yesus dan mereka mencoba untuk menjadi pengikut Yesus. Siapa yang seperti itu kalau bukan Islam? Jelas yang mengaku berasal daripada Yesus, yang mengaku menggunakan nama kemuliaan Yesus, yang menjilat kepada Yesus dan mengaku-ngaku sebagai lebih Kristen daripada Kristen, itu cuma Islam. Contohnya kamu lihat Zakir Naik. Setiap dia berargumen berkoar-koar, dia mengatakan, saya lebih Kristen dari Kristen, saya mengikuti Yesus. Yesus sunat, saya sunat. Yesus tidak minum kencing onta, saya minum kencing onta. Yesus dibaptis, saya tidak dibaptis. Yesus tidak menyembah batu, saya menyembah batu. Begitu kan Islam? Memalukan. Inilah benar kata kamu, antikristus itu adalah Islam. Karena mereka berusaha berasal dari golongan Yesus, berusaha menggabungkan diri dengan Yesus, mengaku-ngaku pengikut Yesus, menjilat kepada Yesus. Begitu loh. Kalian ini kan serigala berbulu domba, ya kan? Nyamar jihad, ya kan? Nyamar jadi jemaat gereja, bawa tas isinya bom, ya kan? Nyamar kan kalian jadi jemaat gereja, nyamar kan kalian jadi Kristen, berusaha menggabungkan diri dengan Kristen, berusaha mengaku-ngaku sebagai Kristen. Nah inilah yang dikatakan sebenarnya antikristus itu berasal dari golongan kita, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh. Nah ini Islam, mereka mengaku-ngaku berasal dari golongan kita, yang mengaku-ngaku berasal dari golongan Kristen, menyamar sebagai Kristen, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh, mereka niatnya cuma ngebom. Begitu, Islam nyamar jadi jemaat gereja, nyamar jadi Kristen, masuk gereja bawa tas isinya bom, ibadah pura-pura, ternyata mau meledakkan diri supaya jihad dapat bidadari. Ini yang namanya serigala berbulu domba. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang berusaha mendekatkan diri dengan Kristen? Siapa yang mengaku persahabatannya dekat dengan Kristen? Yang bersahabat dekat dengan Kristen? Siapa yang mengaku meninggikan dan memuliakan Kristen supaya seakan-akan menjadi golongan Kristen? Siapa yang berusaha menjadi golongan Kristen? Jelas itu Islam. Coba kamu baca surah Al-Maidah ayat 82. Sesungguhnya yang paling dekat persahabatannya, ya kan, mengaku-ngaku sesungguhnya yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman ialah orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, karena mereka mempunyai rahib dan mereka tidak menyombongkan diri. Nah ini sudah jelas, kalian Islam berusaha untuk menjadi bagian daripada Kristen. Makanya dikatakan mereka berasal daripada kita, tetapi mereka sebenarnya orang luar. Mereka tidak berasal dari kita, mereka hanya mengaku-ngaku. Itulah Islam, yang mengaku-ngaku lebih Kristen dari Kristen. Begitu. Ini antikristus sesungguhnya, diajarin menyembah yang hak, yaitu menyembah kepada Yesus sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Hanya Engkaulah yang kami sembah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapakah pemberi petunjuk jalan yang lurus? Az-Zukhruf ayat 61. Isa adalah pemberi petunjuk kiamat, menyembahnya adalah jalan yang lurus. Kalian malah serong, nyeleweng, suka dalam penyembahan yang batil, yaitu serong menyembah batu, mengikuti ritual berhala, minum kencing onta, simbol bulan bintang di masjid. Itu kan semua ritual-ritual berhala yang kalian ikuti untuk menyimpang. Tetapi kalian mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Kalian mengaku-ngaku kalian ini lebih taat daripada Kristen kepada Yesus. Bahkan kalian mengaku Yesus sebagai nabi kalian, padahal Quran mengatakan Yesus adalah Tuhan dan wajib menyembah kepada Yesus. Begitu. Itulah antikris yang sesungguhnya. Bahkan ketika kalian menjadi antikristus, kalian menjilat kepada Yesus. Nah inilah yang dinamakan anjing di luar Israel, yang berusaha menjilat
dan memakan remah-remah di bawah meja anak-anak Israel. Ini bukan kami Kristen memang benar-benar dari pusatnya dari Yesus. Beda dengan kalian mengaku-ngaku kami lebih Kristen dari Kristen. Kami ini mengikuti Yesus. Yesus tidak minum kencing ontak, kami minum kencing ontak. Yesus tidak minum air zam-zam, kami minum air zam-zam. Yesus disunat, kami disunat. Tapi kalau Yesus dibaptis, kami tidak dibaptis dong. Kalian sebagai antikristus habis-habisan menghujat para nabi. Dengan kalian menghina kata nabi, ya, kalian itu sangat menghina kata nabi dengan cara mengimani atau menfitnah Muhammad sebagai nabi. Manusia seperti Muhammad kalian fitnah sebagai nabi. Itu penghujatan terhadap kata nabi. Kalian menghujat bahwa Nabi Ibrahim itu menyembah berhala. Coba kamu baca Al-An'am ayat 76 sampai 78. Ibrahim kalian fitnah menyembah bulan, bintang, dan matahari. Itulah kekejaman kalian yang menghujat para nabi-nabi. Bahkan untuk menutupi hujatan kalian, kalian membuat ayat seolah-olah Muhammad adalah nabi yang dibebaskan dari segala aturan oleh Tuhan. Makanya Muhammad diperbolehkan berzina, Muhammad boleh menggauli siapapun yang dia inginkan. Baca Al-Ahzab ayat 51. Dan kamu Muhammad boleh menangguhkan siapapun, menggauli siapapun yang kamu inginkan, termasuk istri-istri yang telah kamu ceraikan, atau termasuk perempuan-perempuan yang kamu kehendaki untuk kamu gauli, dan tidak ada dosa bagi kamu. Jadi Quran, Muhammad ini seakan-akan dia mengarang wahyunya sendiri, dan dia mengatakan, dan dia boleh mengatakan untuk memperbolehkan dirinya menyetubuhi siapapun yang dia kehendaki, termasuk perempuan-perempuan yang tidak pernah dikawini oleh dia, yang termasuk perempuan-perempuan yang belum pernah dinikahi oleh dia, alias apa? Berzina. Jangankan perempuan-perempuan yang belum dinikahi, mantan istrinya saja yang bukan istrinya lagi boleh disetubui, dan tidak ada dosa bagi kamu Muhammad. Enak banget. Nah, inilah antikristus yang sesungguhnya. Paham kamu nak, ya? Si Ferguson cuman malu-maluin dirinya sendiri. Ngemis-ngemis dari Al-Quran tapi nggak paham Al-Quran. Ngaku Ustadz tapi antikristus yang sesungguhnya. Saya cuma pengen tertawa doang mendengar ocehan kamu. Karena apa? Karena semua umat Islam itu lebih paham tentang Al-Quran. Tapi sayang, kamu ingin mencocok-cocok-mologikan tentang ajaran kamu. Orang ajaran kamu sendiri aja kamu nggak paham. Itu jelas memang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena Allah itu tidak ada yang sebanding dengan makhluk. Loh, terus Yesusmu itu sopo? Orang Yesusmu itu lo disunat sama manusia. Jadi manusia lebih hebat daripada Tuhanmu ya Ferguson. Karena manusia berani menyunat penisnya Tuhanmu Ferguson.